loh. Skill ke-10. Yuk, semangat 9 skill lagi yuk selesai. Use non-class connector atau subject correctly. Ini ngomongin tentang subjek. Tentang subjek itu berarti who, whoever, tadi. Oh, whoever tadi itu whomever apa whoever tadi ya? Tadi whom. Yang siapapun tadi ya. Oke, ini ketemu di sini ya. Ketemu di sini. Oke, terus what, whatever, which, whichever. Oke. What-nya sebagai non-class itu kan ya. Terus I know what happened. What happened was great. Silakan, benar atau salah? Yang ini dulu. Up to you, as long as you are happy, I'm okay. The first, boleh. Yang kedua dulu, boleh, silakan. Yang the motorist. Ya, the motorist? True, Miss. True. 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 Konektornya apa? Who, Miss. Who. Konektornya who. Lah kalau sudah konektor nih ya sebagai objek di sini harus SV, di sini kan sebagai subjek nih, sebagai apa namanya objek. Non konektor atau subjek. Di sini cuma verb tok loh, nggak boleh ada subjeknya karena subjeknya sudah masuk ke sini. Lah kalau nomor 1 itu kan who. Ini harus verb loh. Ini kok ada he-nya. Iya, Miss. Salah, Miss. Itu aturan. Ada iya, Miss. head apa itu? Ini loh. Iya. Ini kan harusnya apa? Verb. Harusnya verb, Miss. One. Berarti yang dihapus yang mana? He-nya, Miss. He. Jadi Iya, Miss. Oke. Terus di sini the motorist itu sudah subjek ya. Ya, Terus was enable itu yang verbnya. Tapi salahnya di sini karena ada subjek lagi. Subjeknya itu sudah digantikan oleh who ini. Gitu. Terus yang ini dicari ininya dulu. What, Miss, konektornya? Oke, what. Setelah what itu harus verb. Di sini verb bukan. Was-nya itu misalnya. Salah dem osin. Ini verb bukan was added ini. Verb, Miss. Oke. Nah, sampai sini udah oke. Terus di depannya sini. Subjeknya yang mana? Harus subjek sama verb loh. The employee. The employee. Apa? Subject. Subject. Verbnya? Was unhappy. Oke. Berarti benar atau salah? Benar. Oke. Betul. Oke ya. Next. Miss, kasihlah kami nanti kisi-kisi, Miss. Ya, boleh. Nanti dikasih kisi-kisi ya. Silakan. Sekarang adjective clause. Adjective clause. Yang di sini the woman itu sebagai subjek. Is feeling itu sebagai verb. The glass itu kan noun ya, objeknya. That she puts on the table, ini kan juga sebenarnya kan klausa ya.
Ini menjelaskan tentang gelas. Kalau yang kedua, the glass that she put on the table. Ini kan sebenarnya satu kesatuan nih. Satu kesatuan. Contains itu apa? Verb. Kalau whom itu untuk orang, which itu untuk benda, that itu bisa untuk orang dan benda. Lalu yang ini, which ada subjek, verb. Ini itu temennya ini. Ininya diletakkan di tengah-tengah antara subjek dan verb. Yang harus diingat, ya, like, recommended. Recommended was interesting. Keterangan waktu harus sama. The adjective connector can be omitted, dapat dihilangkan. Ya, the omission is very common in spoken English. Kalau Anda misalnya dalam speaking, itu biasanya dihilangkan agar biar lebih efektif, biar cepat. Yang penting orang nangkep maksud dari apa yang Anda sampaikan. Atau casual written. Jadi dalam nulis tapi yang bentuknya casual, bukan formal. It is not as a common in formal English or in structure question on the TOEFL test. Is not common tuh nggak sering tuh berarti jarang. Ya, penghilangan ya. Jadi omitted itu kan dihilangkan. Karena kan nggak jadi kasarannya kalau dalam tes-tes itu berarti kan kalau misal kata baku gitu loh, tidak, bukan enggak. Ya. Atau dalam TOEFL test itu jarang ya, atau tidak sering dilakukan. Oke, nomor 1 coba. False, Miss. Salah. True. False. Loh, ada yang true juga. False. Miss. Salah, Miss. False. Pakai. Di sini ada whom ya. Iya, Iya, Miss. Miss. Whom itu untuk Orang which. siapa? Manusia. People. Untuk Orang people. Ya, untuk people. human. Lah di sini yang dijelaskan itu siapa? Yang dijelaskan itu Novel. the Novelnya professor. apa profesornya? Whom itu menggantikan novel apa profesor? Profesor. Buku. Ini loh. Whom the professor suggests for ini itu adalah menjelaskan tentang novel. Novel. Iya, novel. Lah, novel itu people atau things? Things. Harusnya Harusnya which. Ya, betul. Things. Karena Harusnya whom which. itu harus menjelaskan novel, benda yang di belakangnya. Karena novel itu adalah things, berarti dia harus memakai which ya, atau that. Ya. Itu. Kalau whom Ya, ya Miss. salah. Whom itu untuk mengganti orang nih. Nomor 2. True. True. Ya, Miss, true. Di sini Benar, ada Miss. whom, ya. Whom itu berarti untuk orang. Ya. For people. Oke, di sini yang digantikan whom-nya menggantikan siapa? Dokter. The doctor. Doctor. The doctor. Jadi benar ya. Iya, Miss. True. Benar. Di sini made, di sini recommended, betul? Betul, Miss. Oke. Ya. Betul. Karena pakai Betul, whom. Miss. Ya, Karena pakai whom. silakan menggunakan adjective clause ya atau subject correctly. Kalau who itu untuk orang, which itu untuk benda, that itu untuk orang atau benda, boleh pakai that. Nah, di sini who ya. She needs a secretary. Dia needs membutuhkan
seorang sekretari yang, ini kan artinya yang types fast, yang mengetiknya itu cepat. Berarti who types fast ini adjektif ya, kata sifat, menggantikan, menjelaskan tentang secretary. Lalu yang ini who-nya di sini ya. A secretary who types fast is invaluable. Sama-sama who ini menjelaskan secretary, who itu menjelaskan secretary. Bedanya apa dengan ini? Posisinya. Kalau di sini subjek verb-nya itu jejeran, si sama needs. Kalau di sini subjeknya di sini, kata kerjanya di sini types. Terpisah. Jadi letaknya berbeda. Yang harus diingat, who itu untuk orang, which itu untuk benda, that itu boleh keduanya. Ini dan ini. Time is yours. Yang pertama True, Miss. False. incorrect. True, Salah. Miss. False, Miss. False, Miss. Kenapa, Salah, Pak? Miss. Karena itu kurang verb-nya, Miss. Yang mana kurang verbnya? Klausa depan apa belakang apa yang mana? Belakang. Yang Dian list. Yang belakang, Miss. Ini who. Ini who. Ya. Tidak ada. Oke, berarti di sini harus ada verb. Ya, Miss. Benar. Nggak ada verb ya? Mau Iya, Miss. pakai pola yang ini atau pakai pola yang ini, di belakang tetap harus ada Verb. di sini nggak ada verb, hanya subjeknya aja. Kalau yang di sini I sudah subjek, have itu sudah verb. Oke, kurang verb ya. Iya, Miss. Next, yang ini. Yang kedua juga salah, Miss. Kenapa? Karena the boss itu double subjeknya. The boss sama yang belakangnya their who have itu, Miss, ada they. Itu kan subjek lagi. Ini ya. Ya toh? Iya, Miss, yang Oke. iya, Miss. Jadi kalau who itu harus langsung verb. Have. Ini ya. Who Iya, itu Miss. harus langsung verb, who itu harus langsung verb. Belakangnya who itu harus verb. Itu kalau yang ini who, belakangnya malah nggak ada verbnya. Gitu. Oke. Sentence with reduced clause. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang one clause, klausanya itu cuma satu. Kita sudah mengembangkan dari klausanya satu menjadi multiple clauses, more than one. Sekarang kita reduce. Ya, kita reduce clause-nya. Reduce itu diapakan sih? Dikurangi, Miss. Dikurangi. Ini maksudnya apa ya? Tadi sudah satu ditambah jadi dua, sekarang di reduce, gitu aja ya ilmu bahasa itu ya. Oke, next. Yang harus dipahami di sini. Verb ing atau ed ya. Atau ed yang participle tadi. Di sini correct, di sini incorrect. Kita hilangkan ini adjective clause-nya. Kan adjective clause tadi itu ada who, ada which, ada that. Di sini ya, with no be atau verb tadi. Nggak ada to be, nggak ada verb dalam adjective clause.
Ini nanti jadinya verb plus ing. Note-nya ini teman-teman, nomor 1. To reduce an adjective clause, omit the adjective clause, connector atau subject, and be verb. Yang kedua, jika nggak ada, ya, jika tidak ada be, to be, is, am, are, was, were, atau verb kata kerja, omit the connector or subject and change ke dalam bentuk verb ing. Lalu, selanjutnya, only reduce an adjective clause if the connector or subject is directly followed by verb. Kalau diikuti verb, kalau ada verbnya. If an adjective clause is set off with comma, kalau ada komanya, the reduced clause can be moved to the front of the sentence. Dapat dipindah ke depan. Nah, nomor 1 ini, ya, nomor 1. Nomor 1. We will have to return the merchandise purchased yesterday at Broadway. Pertanyaan saya, apakah purchase ini verb? Yes, Miss. Are you sure? Satu sentence itu hanya boleh ada satu subjek dan satu verb. Nggak boleh double verb. Gimana? Ini kan tadi ya, iya loh, verb plus ing atau verb ed tadi. Ini subjeknya we. Will have-nya itu jadi verb. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Nah, di sini purchase itu kan ini the merchandise. Harusnya kan kalau tadi kan ada that atau which gitu kan. Ini dihilangkan. Kenapa? Karena di sini sudah ada verb. Maka jadinya hanya nggak usah that purchase atau which purchase. Itu dihilangkan boleh. Yang ini kenapa incorrect? Ya, kenapa incorrect di sini? Karena ada double verb ya. Ada double verb. Found ini kan kata kerja bentuk kedua. Set ini kata kerja bentuk kedua. Ini kan harusnya kata kerja bentuk ketiga. Find, found, founded ya, kalau saya nggak salah ya. Gitu. Miss, jadi yang nomor 2 ini kan harusnya ada yang ditambah verb ing, Miss. Bukannya set itu jadi sitting ya, Miss. Yang mana? The children setting in the Harusnya kan verb. jadi verb ing kan, Miss. Jadinya harusnya sitting nggak sih? Kalau mau dirubah jadi verb ing, bisa di depan tadi ya saya baca tadi ya. Mana tuh tadi ya? Nomor berapa ya? Nomor terakhir itu ya. If an adjective clause is set off with comma. Loh, ada komanya ya. Tapi kan ini nggak ada komanya. The reduced clause can be moved to the front of the sentence. Misalnya, writing a paper, koma, Sinta got sick misalnya. Tuh. Nah, kalau yang ini nggak ada koma, berarti nggak bisa diletakkan di depan. Letaknya tetap di seperti itu. Nah, nomor 2 ini, the children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Di sini dia menjadi, kalau kesalahannya ya, kesalahan di nomor 2 ini karena ada double verb, yaitu sat tanpa koma, ya, tanpa koma, dan dia kan menghilangkan ini, reduced clause. Reduced clause itu syaratnya harus, ya tadi ya, verb ing. Verb ing-nya apa? Kalau di depan. Bisa diletakkan di depan, tapi kalau ini ya, kalau ada koma. Kalau nggak ada koma, berarti bisa diletakkan di sini. Di sini boleh, di tengah-tengah kalimat begini boleh. Tapi bentuknya itu harus ed bentuknya. Lah, tanpa, jadi ini kan sebenarnya kan ada that purchase atau which purchase ini loh. Ini ya, which, that, dihilangkan di sini.
merchandise that purchase atau merchandise which purchase. Tapi ini boleh dihilangkan. Kenapa? Karena di sini sudah ada verb, sudah ada subjek dan verb itu. Yang ini kenapa salah? Karena set itu verb, found itu bentuk kata kerja kedua dari find. Harusnya found ini dirubah menjadi verb ed. Ini di sini kurang ya, harus ada verb ed seperti ini atau participle gitu. Found ini bentuk kedua toh. Jadi find, found, founded. Harusnya di sini biar benar jadinya founded. Itu. Kalau mau diletakkan di depan ya, ini nanti bisa dikasih koma jadi found entah setnya atau foundnya itu bisa ditambahi ing juga. Gitu.